Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, marhaban. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban kunna. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu kembali untuk meneruskan pelajaran kita yaitu tanda-tanda i'rab pada isim. Dan sekarang kita sudah sampai ke musanna, isim musanna. Kemarin sudah selesai di isim mufrad. Isim mufrad. Kemarin isim mufrad sudah selesai kita alhamdulillah. Yang ini sekarang kita isim musanna. Baik, untuk isim mufrad yang kemarin ada latihan. Latihannya mafhum tidak. Kemarin menggunakan kata al-ustad gitu ya. Al-ustad. Al-ustad ini gunakan atau jadikan dia dalam keadaan rafah, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar. Baik. Contohnya misalkan dalam keadaan rafah misalkan al-ustadu fil fasli atau misalkan ja al-ustadu ja al-ustadu ilal madrasah. Ilal madrasah ini al-ustad di sini fa'il. Dia fa'il marfu sama kedudukannya dengan contoh kita hadaral muslim. Kemudian misalkan maf'ulun bih. Ketika maf'ulun bih kemarin banyak yang menjawab dahabtul ustada. Ini salah ya. Dahabtul ustada. Dahabtul ustada. Kenapa ini salah? Karena secara maknanya ini bukan maknanya rancu. Maknanya nggak tepat. Jadi dahabtul ustada artinya apa ini? Saya pergi ustad. Saya pergi ke ustad. Nah, kalau ke ustad berarti harus ada ila gitu ya. Dahabtu ilal ustad. Nah, itu baru betul. Kan ilahnya di belakang saat ilal madrasati gitu. Kan dahabtu. Bukan ini. Dahabtul ustada apa maknanya? Saya pergi ustad. Saya telah pergi. Saya telah pergi ustad. Apa saya telah pergi ustad? Apa ya? Nah, jadi ini tu'nya itu dia jadikan fa'il. Kemudian ustadnya dia jadikan maf'ulun bih. Ini maknanya enggak rancu ya, maknanya rancu. Enggak sesuai, kalimatnya enggak sesuai. Kenapa? Karena dahaba ini dia tidak memerlukan objek. Dahab tuh sudah selesai, saya pergi, selesai. Tidak perlu objek lagi. Jadi jangan pakai seperti ini, jangan gunakan kata seperti ini ya. Tapi yang kemarin misalkan ada yang membutuhkan objek. Contohnya kemarin ada yang mengatakan uhibbul ustad. Nah, ini baru benar. Uhibbul
Ustadz. Nah, saya menyukai ustadz. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena kata uhibbu dia membutuhkan maf'ulun bih. Ini berarti ustadznya sebagai maf'ulun bihi. Kemudian anak kemarin menyarankan berikan contoh seperti yang kita pelajari di nahwu lanjutan. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini. Uhibbu al-ustadha Fatimatu. Baik. Kira-kira maknanya apa ini? Saya menyukai Ustadz ke Saya menyukai Ustadz Fatimah. Ustadznya Fatimah. Kalau mau saya menyukai ustadznya Fatimah, maksudnya Fatimah memiliki ustadz, maka ustadznya jangan pakai alif lam. Berarti dia mudhaf, kita harus dimudhafkan ya. Berarti uhibbu ustadza Fatimata, begini. Fatimata, begitu. Ustad dia maf'ulun bih dan dia mudhof. Kemudian Fatimah mudhofun ilaih. Gitu ya. Mudhofun ilaih harusnya apa? Kasrah kan ya? Majrur. Nah, majrur. Karena di sini Fatimah termasuk ke mamnu minas shorab, maka tanda jarnya apa? Fathah. Maka uhibbu ustadza Fatimata, ini maknanya saya menyukai Ustadz Fatimah. Maksudnya Fatimah punya ustadz, saya suka Ustadz Fatimah. Gitu. Kemudian kalau maksudnya Fatimah menyukai ustadz, maf'ulun bihnya didahulukan ya, maka jangan uhibbu. Karena uhibbu itu artinya saya menyukai ya. Tapi Fatimah, kalau maksudnya Fatimah menyukai ustadz, maka uhibbunya ganti dengan domir Fatimah. Berarti apa? Hibbu. Nah, tuhibbu. Gitu. Tuhibbu al-ustada. Tuhibbu al-ustada. Apa Fatimahnya? Fatimata. Hah? Fatimata. Yang menyukainya itu siapa? Yang menyukai itu siapa? Fatimah. Berarti Fatimah sebagai apa? Fa'il. Fa'il harus apa? Marfu. Marfu, berarti harus Fatimatu. Nah, gitu. Jadi tuhibbul ustada Fatimatu ini sama dengan tuhibbu Fatimatu al ustada, begitu. Hanya dibalik fa'il dengan maf'ulun bihnya saja. Nah, ini baru benar. Begini. Ini baru benar ya. Jadi tuhibbul ustada Fatimatu ini benar, atau uhibbu ustada Fatimata ini benar. Kalau uhibbul ustada Fatimatu ini rancu. Kenapa? Karena uhibbu di sini sudah ada fa'ilnya dia, yaitu ana. Mafhum? Fa'ilnya ana ya. Uhibbu sudah tahu. Sudah ada fa'ilnya yaitu ana. Maka Fatimah di sini marfu lagi. Fatimah sebagai apa ini? Itu. Fatimah sebagai apa? Kalau mau potong sampai al-ustad saja, tidak usah pakai Fatimah, yaitu uhibbul ustad. Berarti selesai sampai situ. Fa'ilnya ana, ustadnya maf'ulun bih. Fatimahnya potong. Jadi uhibbul ustada. Cukup sampai situ. Kalau uhibbul ustada Fatimah tuh di sini Fatimahnya bingung kita pakai apa. Kemudian satu lagi dalam keadaan jar. Dalam keadaan jar semuanya hampir benar ya. Semuanya hampir benar, hanya ada beberapa saja nggak masalah hal ini. Ini contohnya misalkan daros tuh apa ini? Ana lupa lagi. Daros tuh intinya banyak yang menggunakan kata ma'a. Ma'al ustad. Ini betul. Daros tuh ma'al ustad gitu ya. Ini benar. Dia mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih ya. Setelah ma'a. Walaupun
Di sini kita contohnya adalah huruf jar, di sini ma'a ini dzarab. Boleh, nggak masalah. Sama saja. Oke, mafhum ini untuk mufrad pembahasan latihan kemarin. Insyaallah, Ustaz. Baik, kalau mafhum kita teruskan sekarang ke musanna. Baik. Al-musanna Al-musanna ialah isim yang menunjukkan jumlah dua atau ganda. Jumlah dua atau ganda. Baik. Cara membuatnya isim ya, semua isim. Semua isim untuk dijadikan musanna kaidahnya adalah isim mufrad plus isim mufrad ya, plus ini isim mufrad ujungnya fathah kan, ingat fathah kan, tambah alif dan nun kasrah ya. Ini kaidahnya. Contoh misalkan kita di mufrad tadi ngambil contohnya kata al-muslim. Al-muslim artinya satu orang muslim. Maka ketika dijadikan musanna berarti al-muslim, mimnya ini huruf terakhir kita fathahkan sesuai dengan perintahnya atau kaidahnya. Muslima baru tambah alif dan nun kasrah. Berarti al-muslimani ini maknanya dua orang muslim. Semua isim ya, semua isim kaidahnya begini. Dan perhatikan, ujungnya dia adalah fathah nun kasrah ya. Fathah nun kasrah selalu begitu. Selalu begitu untuk musanna. Jadi fathah nun kasrah begitu. Jadi kalau ada ujungnya fathah nun kasrah itu berarti musanna. Jadi fathah kemudian alif atau ya nun kasrah itu musanna. Kemudian misalkan contohnya Alkitab. Alkitabu. Ini buku satu buku. Kalau dijadikan musanna berarti jadi apa? Alkitab. Kitabani. Alkitabani. Kitabani. Nah, Alkitabani begitu ya. Kemudian misalkan Al-Kursi. Al-Kursiyani. Naam, Al-Kursiyani. Jadi kursi itu pakai tasdid ya. Kursiyu berarti Al-Kursiyani. Kursiyani. Begitu semuanya. Semuanya. Jadi Al-Kursi, Al-Kursiyani. Al-Maktab menjadi Al-Maktabani. Al-Maktabani. Mafhum cara membuat musannanya? Insyaallah. Insyaallah ya. Ada yang belum paham? Silahkan tanyakan. Sudah ada ya? Tidak ada. Berarti cara membuat musannanya sudah paham. Kita ke pembahasannya sekarang. Al-musanna atau isim ganda jumlahnya 2. Dalam keadaan ar-rafu atau rafa, dalam keadaan rafa, ingat kemarin ya, rafa itu adalah isim yang tidak didahului dengan huruf nasab atau huruf jar atau dalam keadaan mar. Itu rafa. Tandanya adalah alif. Tandanya adalah alif. Contoh.
Al-mithal atau contoh, hadaral muslimani. Hadaral muslimani. Baik. Hadara artinya telah hadir. Al-muslimani, dua orang muslim. Maka maknanya hadaral muslimani, telah hadir dua orang muslim. Kalau kita katakan siapa yang hadir, maka jawabannya apa? Al-muslimani. Al-muslimani. Nah, al-muslimani ya. Maka al-muslimani sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il, gitu ya. Fa'il atau orang yang hadirnya gitu. Fa'il atau subjek. Fa'il kemarin selalu apa? Marfu. Selalu marfu. Fa'il selalu marfu. Ingat, fa'il tidak akan berubah, kedudukannya selalu marfu. Dan karena al-muslimani dia isim ganda, musanna, jumlahnya 2, maka tanda rafanya harus dengan alif. Alif. Jadi hadaral muslimani, kayak begitu. Misalkan ganti dengan al-muslimah. Al-muslimatu. Sama ya, ini untuk laki-laki dan perempuan sama. Untuk mu'anas dan untuk mudzakar sama. Al-muslimatu itu satu orang muslimah. Kalau dua orang muslimah apa? Al-muslimatani. Al-muslimatani. Sahih. Berarti ketika diganti nih al-muslimani diganti dengan al-muslimatani, berarti menjadi apa? Contohnya? Hadaral muslimatani. Hadaral muslimatani. Hadaral muslimatani. Nah, hadaral muslimatani. Perhatikan al-muslimatani ini mudzakar atau muannas? Mu'annas. Muannas. Nah, maka kalau kita gantikan dengan domir, domirnya harusnya apa? Iya. Hadarat. Iya, gitu kan ya. Nah, iya. Maka yang tadinya hadara, kalau untuk muslimah jadi apa? Hadarat. Hadarat, sahih. Gitu. Disesuaikan ya, berarti hadarat al-muslimatani. Nah, begitu. Hadarat al-muslimatani. Mafhum ar-rafa di sini? Silahkan, ada pertanyaan? Berarti kalau misalkan i'rab, suruh di i'rab misalkan ya. Al-muslimani ini i'rab. Bagaimana i'rabnya? Masih ingat? Pertanyaan-pertanyaan untuk i'rab? Ada 4 pertanyaan untuk i'rab. Masih ingat nggak? Apa? 1, apa? Nama. Kedudukannya. Naam, kedudukannya apa? Gitu ya. Atau kita tulis apa kedudukannya. Sebagai fa'il. Maksudnya kedudukannya ini apakah dia fa'il, maf'ulun bih atau apa gitu ya. Itu. Contohnya dalam kurung misalkan kita tulis fa'ilun atau mubtada atau maf'ulun bihi dan seterusnya ya, dan seterusnya. Itu maksudnya kedudukannya. Kemudian kalau kita sudah menentukan kedudukan, maka yang kedua apa? Marfu, Nah, mansub, atau majrur. apakah dia Marfu. marfu atau mansub atau majrur gitu ya. Seperti tadi jangan bingung lagi ketika misalkan kedudukannya adalah fa'il, maka ikuti. Karena fa'il tidak akan berubah, pasti marfu. Jadi fa'ilun marfu begitu. Kemudian yang ketiga apa? Tandanya. Tandanya. Nah, tandanya apa? Kemudian yang terakhir yang 4, Alasannya. alasannya. Alasannya kenapa tandanya itu gitu ya. Alasannya maksudnya adalah kenapa tandanya itu. Tandanya itu. Alasannya ini nomor 4 ini, alasannya jawabannya adalah ini. Yaitu apakah dia isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim itu. Jawabannya ini semua.
Jadi tidak akan terlepas dari 9 judul ini. Itu alasannya nomor 4. Contoh kita misalkan. Misalkan kita mau mengi'rab al-musliman ini. Maka kita sebutkan al-muslimani sini. Al-muslimani kita i'rab. Berarti al-muslimani tadi kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il. 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 Nah, berarti al-muslimani dia sebutkan fa'ilun. Dan fa'il selalu apa? Selalu Marfu. 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 Naam, berarti dia marfu. Fa'ilun. Sebutkan fa'ilun marfu'un. Ini sudah sepaket. Nah, fa'ilun marfu'un. Baru sekarang tandanya apa? Wa alamatu. Alamatu Wa raf'ihi. alamatu raf'ihi. Kalau marfu ya, raf'ihi. Ingat, kalau marfu raf'ihi gitu. Wa alamatu raf'ihi. Sebutkan tandanya apa? Alif. Alif. Nah, ini tandanya. Tandanya adalah alifun. Kemudian alasannya apa? Li'annahu Musanna. musanna. Nah, betul. Nah, jadi fa'ilun marfu'un ini sepaket. Wa alamatu raf'ihi, kalau marfu dia wa alamatu raf'ihi gitu ya. Kalau dia mansub wa alamatu nasbihi. Kalau majrur wa alamatu jarrihi. Alif li'annahu karena li'annahu baru alasannya di sini. Jadi fa'ilun ini yang pertama. Fa'ilun ini menjawab nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Marfu'un ini menjawab nomor 2. Afan, ini 1 ya, kenapa nulis 2? Fa'ilun ini dia jawaban untuk nomor 1. Marfu'un ini jawaban untuk nomor 2. Kemudian ini alif, alamatu tandanya ini jawaban untuk nomor 3. Al-musanna atau musanna ini jawaban untuk nomor 4. Begitu. Nah, i'rab itu artinya menjelaskan kedudukan suatu kata, apa tandanya, kenapa alasannya. Itu ya, itu i'rab namanya. Mafhum nomor 1, ada pertanyaan? Tafadhalna. Nah, silakan. Ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada berarti mafhum ya. Oke, kalau mafhum kita teruskan. Sekarang masuk ke an-nasbu atau an-nasab, mansub. Mansub tandanya adalah ya. Nanti kan ini untuk musanna, nasab dan jer tandanya sama, yaitu ya. Ya, sukun. Ya. Nasab dan jer tandanya sama, yaitu ya sukun. Contohnya ra'aitu al-muslimain. Ra'aitu artinya saya melihat. Berarti di sini sudah ada apa? Fi'il dan Objek. fi'il dan Fi'il dan fa'il. fa'il gitu ya. Nah, fi'il dan fa'il. Berarti tadinya al-muslimani ini menjadi apa? Jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang dikenai pekerjaan penglihatan gitu ya. Dan maf'ulun bihi kemarin selalu apa? Selalu mansub. Selalu mansub. Nah, selalu mansub. Maf'ulun bihi selalu mansub. Karena di sini al-muslimani awalnya begitu, al-muslimani isim musanna, maka tanda nasabnya itu ganti dengan apa? Dengan ya. Nah, yang tadinya al-muslimani maka tinggal diganti saja alifnya. Jangan dirubah harokatnya ya. Alifnya saja tinggal diganti dengan huruf ya menjadi al-muslimaini, begitu saja. Jadi ra'aitul muslimain. Nah, kalau kita i'rab ya, al-muslimaini berarti al-muslimaini dia apa? Maf'ulun bihi. Kedudukannya maf'ulun bihi. Nah, dan maf'ulun bihi selalu mansub. Nah,
Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah apa? Ya. Ya. Nah, kenapa? Li'annahu musanna. Nah, begitu. Nah, mafhum? Ini tulisan-tulisan kecil, ini tanda-tanda i'rab. Cara mengi'rab. I'rabnya ya. Cara mengi'rabnya begitu. Baik, kemudian yang ketiga al-jar. Atau dalam keadaan majrur. Di sini contohnya kita ngambil contohnya didahului dengan huruf jar. Tandanya sama ya, ya juga. Contohnya nazartu. Nazartu artinya sama, saya melihat. Di sini sudah ada fi'il fa'il juga sama. Kayak ra'aitu. Kemudian ilah. Kita nggak usah lihat dari nazarnya, kita lihat ilahnya saja. Ilah di sini termasuk huruf apa? Harful jar. Harfu jar. Huruf jar. Huruf jar. Maka al-muslimaini yang asalnya tadi al-muslimani asalnya begitu ya. Kita ganti huruf alifnya sama dengan nasab, sama dengan keadaan nasab tadi. Kita ganti alifnya menjadi ya, berarti al-muslimaini, berarti nazartu ilal muslimaini, berarti al-muslimaini. Ini perhatikan ya, kalau ada isim setelah huruf jar, kalau ada isim setelah huruf jar disebutnya dengan apa? Isim majrur. Isim majrur. Nah, disebutnya dengan ismun majrurun. Jadi i'rabnya begitu nanti ya. Di i'rabnya begitu. Berarti kalau ismun majrurun, misalkan dengan apa? Sebutkan ilahnya atau yang lainnya. Jadi i'rabnya al-muslima ini dia disebutnya dengan ismun majrurun bi ila, isim yang dijarkan dengan ilah, itu maknanya. Isim yang dijarkan dengan ilah. Wa alamatu jarrihi al-ya. Tanda jarnya adalah ya. Kenapa? Li'annahu musanna. Nah, li'annahu musanna. Gitu. Berarti nadartu ilal muslimaini. Kalau tadi ganti kita dengan al-muslimatani, perempuan, 2 orang, berarti nadartu ila apa? Al-muslimataini. Al-muslimataini. Nah, kalau saya melihat 2 rumah, berarti apa bahasa Arabnya? Nadartu ila al-baitaini. Naam, sahih. Nadartu ilal baitaini. Gitu. Mafhum? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau saya melihat 2 rumah, Kenapa? nadortu itu harus pasangnya dengan ilah. Naam, nadara yanduru harus pakai ila. Nadara yanduru harus pakai ila. Syukron, Ustaz. Afwan. Ada lagi, silakan. Silakan. Mafhum ini? Musanna? Baik, berarti mafhum ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan berarti mafhum. Kalau mafhum kita terus bawah. Perhatikan tandanya ya. Berarti al-musanna tandanya adalah alif, ya, ya. Gitu. Ustadz, maaf mau tanya. Nah, silakan. Itu jadi bedanya ro'a itu sama nadortu gitu, kalau sama melihat bedanya gimana ya Ustadz? Yang satu pakai ilah, yang satu Nah, gitu. kalau ro'a itu dia tidak membutuhkan ilah. Langsung, ro'aitul muslimaini gitu. Tapi kalau nadhara yang duru harus pakai ilah. Nah, kenapa di sini Anda ngambil nadhara yang duru? Karena sebenarnya bukan butuh nadharanya, tapi butuh huruf ilahnya saja. Butuh huruf jarnya untuk menunjukkan dalam keadaan majrur, itu saja. Maknanya sama. Ro'a itu dengan nadhara maknanya sama. Cuman bedanya kalau nadhara yang duru harus pakai ilah, kalau ro'a itu tidak mesti pakai huruf bantu, kata bantu. Langsung gitu. Di ra'aitul muslimaini, ra'aitul baitaini langsung, ra'aitul kursiyaini, ra'aitul muslimataini. Gitu. Kalau nadhara harus pakai ilah, nadartu ilal muslimaini,
nadartu ilal baitaini. Tidak boleh nadartul baitaini. Salah. Bukan salah maknanya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia benar. Nadartu, saya melihat. Al baitaini, dua rumah. Nadartu al baitaini, saya melihat dua rumah. Bahasa Indonesianya benar. Cuman kaidah bahasa Arabnya salah. Kenapa? Karena nadoro itu harus pakai ila, itu kata bantunya. Maka ketika misalkan menemukan dalam Al-Quran ada kata nadoro yang duru atau ungdur, pasti ila, gitu ya. Pasti ila. Jadi ungdur ila sabur, gitu. Bukan ungdur sabur, tidak, tapi ungdur ila sabur, harus begitu. Baik, ada lagi silakan. Oh baik Ustadz, berarti nanti kalau semuanya kita bikin kalimat kayak kemarin tuh ya Ustadz, terus kita tahunya itu tuh kata itu butuh ilah, butuh itu atau enggak itu gimana ya? Ada sebagian kata yang harus pakai kata bantu ya. Ada sebagian kata yang harus pakai kata bantu. Bagaimana kita mengetahuinya? Mengetahuinya yang pertama, setelah belajar seperti ini, jadi kalau baru belajar mungkin tidak tahu, nggak akan tahu. Tapi kalau sudah belajar, oh nadharah harus pakai ilah yang seperti ini, kita tulis. Seperti misalkan, kemarin anak tulis di bahasa Arab tuh rogiba yargobu, itu kan ya? Ada an, ada fi, gitu kan? Iya nggak? Jadi rogiba yargobu, masih ingat ya? Iya Ustaz. Ya, rogiba yargobu itu tidak langsung. Jadi rogiba Muhammadun misalkan, atau rogiba susah ya kalau sudah begini, kalau sudah tahu itu susah bikin kalimatnya. Harus rogiba fi. Jadi rogiba fika, bukan rogibtuka misalkan. Ya, misalkan ya, ini salah. Misalkan rogiba artinya kemarin itu saya menyukai gitu ya, atau nah, suka. Misalkan rogibtuka misalkan. Rogibtuka. Ini salah. Walaupun rogiba itu artinya menyukai. Kalau kita lihat secara kaidahnya betul. Rogibtu berarti saya menyukai untuk anak. Kaknya kamu, saya menyukai kamu. Tapi ini salah kalimatnya. Kenapa? Karena rogiba yargobu harus pakai fi atau an, gitu kan? Berarti kalau saya menyukai berarti rogibtu, jadi begini harusnya. Jadi rogibtu fika. Nah, gitu. Harus begitu. Ini berarti suka. Tapi kalau misalkan yang benci berarti rogibtu an ka. Begitu. Jadi ada sebagian kata harus pakai kata bantu. Bagaimana tahunya? Tahunya berarti menghafal ya, menghafal. Nanti di kamus ada. Di kamus, kalau buka kamus misalkan, kalau dia harus pakai kata bantu seperti ini ya, ditulisnya begini. Jadi misalkan nadhara di kamusnya itu begini. Nadhara yang duru dalam kurung ila. Nah, kalau ada yang kayak begini berarti nadhara yang duru harus pakai ila gitu. Seperti rogiba sama. Rogiba yargobu, dia nanti ada fi, ada an gitu. Itu di kamusnya. Tapi kalau misalkan tidak ada kata-kata seperti ini dalam kurung, misalkan huruf jar atau kata bantu, berarti tidak butuh ya. Seperti ro'a itu misalkan ro'a ya ro'a, sudah selesai gitu aja. Ro'a ya ro'a. Atau dhahaba yadhabu misalkan ya. Kalau ro'a yaqra'u sudah. Berarti tidak usah pakai kata bantu gitu. Mafhum? Ya, terima kasih. Nah, sama-sama. Gitu ya. Itu nanti salah satunya itu ketika membuka kamus, kalau ada dalam kurung huruf ya, atau kata bantu maka pakai kata bantu tersebut. Jadi harus pakai kata bantu. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Tidak ada mafhum? Kalau mafhum kita teruskan. Lagi nih pembahasannya. Al-mulhaq bil musanna. Al-mulhaq bil musanna
yaitu isim musanna yang tidak ada mufradnya. Isim musanna, isim ganda ya, tapi dia tidak ada mufradnya. Maksudnya tidak ada mufradnya apa? Kan tadi kan kata Ana, cara membuat isim musanna yaitu isim mufrad ditambah ini ya, isim mufrad, isim mufrad kemudian ditambah alif dan nun kasrah, begitu kan ya? Ya, Ustaz. Nah, sekarang ada isim musanna yang tidak ada isim mufradnya. Contohnya misalkan, ini ada 4 ya. Itsnan sama itsnatan. Itsnan, itsnatan. Kalau kita lihat sesuai dengan yang sebelumnya, berarti kalau kita simpulkan ya, yang tadi itu muslim menjadi musliman. Kemudian al-muslimah menjadi muslimatan. Berarti kalau kita simpulkan itsnani, berarti mufradnya yaitu itsna. Gitu kan? Isna, gitu kan? Harusnya begitu gitu ya. Cuman ini isna nggak ada. Itu. Jadi dia itu langsung ada isnani atau isnatan, langsung aja begini. Maksudnya kata ini dia tidak ada kata mufradnya, langsung aja isnani atau isnatan, dua saja. Ini artinya dua ya. Isnani atau isnatan artinya dua. Dua bilangan, dua. Jadi kata ini isnani sama isnatani tidak ada mufradnya. Tidak ada kata mufradnya, langsung aja ada kata duanya. Artinya apa ini? Itsnani sama itsnatan artinya dua. Kemudian yang kedua ada kila sama kilta. Nah ini juga sama. Kila sama kilta. Ini juga untuk musanna. Di kila sama kilta dia tidak ada mufradnya, bukan mufradnya kil, bukan ya. Bukan asalnya mufradnya kil, bukan, tidak ada. Jadi langsung aja kila sama kilta. Ini dia langsung ada musannanya saja, tidak ada mufradnya. Maka 4 kata ini dia disebut dengan mulhaq namanya. Mulhaq itu, yang dimaksud dengan mulhaq untuk musanna adalah tidak ada isim mufradnya, jadi langsung ada isim musannanya. Itu ada 4 kata, itsnani dan itsnatani, artinya ini dua ya, dua. Itsnani untuk muzakkar, itsnatani untuk muannas. Kila sama kilta artinya keduanya. Artinya keduanya. Artinya keduanya. Kila untuk muzakkar sama ya. Kilta untuk muannas. Kita lihat contohnya. Cara penggunaannya. Cara menggunakan kata kerjanya. Sering pertanyaan seperti ini. Ustadz, apa bedanya itsnani dengan isnain? Sering begitu kan ya? Apa bedanya? Kenapa mengatakan isnain gitu ya? Isnain itu dia katanya isnaini itu asalnya ya. Jadi menjadi isnain, jadi gitu. Isnain, asalnya isnaini. Kenapa ada isnan sama isnaini? Ya. Isnain, harokatain, gitu ya. Kenapa harokatain? Harokatan atau harokatain yang benar? Berarti itu kembali ke sini nanti ya. Ini. Dia dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, atau dalam keadaan jer. Itu. Kita lihat contohnya untuk ini, isnani dan isnatan. Misalkan, yang ngambil dari Al-Quran. Fanfajarat min hutnata asyrata aina. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Sebentar sebelum masuk ke sini. Nah, ulangi dulu. Ingat ya, mulhaq bil musanna berarti i'rabnya sama dengan isim musanna, itu maksudnya. Jadi bisa nanti isnani atau isnatani atau dalam keadaan nasab dan jer isnaini, begitu ya. Itu maksudnya. Isnaini maksudnya dengan ya, alifnya ganti dengan ya gitu. Isnaini atau isnataini. Kila sama kilta juga sama, alifnya ganti dengan ya menjadi kilai atau kiltai gitu. Kita lihat contohnya lagi. Fanfajarat min husnata asyrata aina.
Isnata ini asalnya isnatani. Isnatani begitu ya. Kemudian lihat not catatan yang diwarnain biru. Perhatikan notnya. Jika diidofahkan atau disandarkan. Maksudnya jika isim musanna gitu ya. Diidofahkan atau disandarkan. Maksudnya diidofahkan adalah mudhof ke isim dhahir, ke isim yang lain, maka di i'rab seperti isim afan. Bukan ini penjelasan yang bawah ya. Ini yang bintang. Yang bintang. Jika isim musanna diidofahkan atau disambungkan, maksudnya dimudhofkan gitu ya. Dengan isim yang lain, maka huruf nunnya dibuang. Ingat, huruf nunnya dibuang. Contoh misalkan, kita berikan contoh dulu. Misalkan 2 buku, apa bahasa Arabnya? Al-Kitabani. Kitabani, ya. Kita nggak usah pakai alif lam. Kitabani. Ini artinya apa? 2 buku ya. Naam. Muhammad, bahasa Arabnya apa? Muhammadun gitu ya. Kalau kita katakan 2 buku Muhammad, maksudnya 2 buku punya Muhammad, maka bahasa Arabnya apa? Kitabani. Apa? Kitabani Muhammadun gitu kan ya? Nah, kitabani Muhammadun. Muhammadunnya karena dia menjadi kita tulis dulu aja nggak masalah. Harusnya begini kan ya? Kitabani Muhammadun, 2 buku Muhammad. Sekarang kitabani ini kedudukannya sebagai apa? Mudhof gitu ya. Tadi catatan di sini di bintang ini, jika isim musanna diidofahkan atau dimudhofkan, disambungkan dengan isim yang lain, huruf nunnya diapain? Dibuang. Nah, kita buang huruf nunnya. Kemudian Muhammad berarti jadinya apa? Mudhofun ilaih. Dan mudhofun ilaih selalu apa? Majrur. Naam, tanda jernya apa? Fathah. Fathah atau kasroh? Kasroh. Kenapa kasroh? Mudhofun ilaih syarat. Naam, dia mudhofun ilaih. Dan kenapa kasroh? Karena ada huruf jarnya emang. Bukan. Karena syaratnya kan kalau mudhofun ilaih tidak boleh bertanwin. Syaratnya tidak boleh bertanwin? Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh bertanwin. Kita ulangi lagi. Muhammad dia tadi kasroh harusnya gitu kan ya? Nah. Pertanyaan dulu sebelum ke situ. Muhammadun ini yang benar Muhammadun domah 2 tanwin atau Muhammadu domahnya 1? Tanwin. Tanwin ya? Tanwin. Tanwin. Berarti kalau tanwin dia masuk ke mamnu minas shorof atau tidak? Tidak ya? Kalau tidak, kita kembali lagi. Yang kita bani Muhammadin, berarti Muhammadin tadi kedudukannya sebagai mudhofun ilaih ya. Dan mudhofun ilaih selalu majrur gitu kan? Sekarang tanda jernya itu apa? Kasroh. Berarti boleh tanwin ya. Ingat, kasroh berarti Muhammadin. Kenapa kasroh? Karena mudhof ilaih. Betul, mudhofun ilaih. Kenapa kasroh? Muhammadin dia mudhofun ilaih betul. Dan dia majrur betul. Dan tandanya adalah kasroh. Kenapa tandanya kasroh? Kenapa tandanya kasroh bukan alif, bukan waw, bukan ya? Nah, itu dia. Karena isim Muhammad ini isim mufrad. Itu maksudnya. Mafhum? Nah. Berarti 2 buku Muhammad yang benar bagaimana tulisannya? Kitabah Muhammadin. Naam, kitabah Muhammadin. Sekarang perhatikan di sini nunnya tadi dihilangkan ya. Nah, paham?
Insyaallah. Kalau pertanyaannya kenapa nunnya dihilangkan, jawabannya apa? Karena Karena isim musana yang diidofahkan. Musana Nah, yang karena isim musana diidofahkan atau dimudofkan, gitu ya. Paham ya? Baik, sekarang kembali lagi ke soal kita. Fangfajarat minhu isnata asyrata aina. Isnata asalnya berarti isnatani gitu ya. Mafhum ya? Insyaallah. Nah, sekarang kenapa isnatani nunnya dihilangkan? Karena mudof ke asyrata gitu ya. Nah, baik. Sekarang di sini isnata ini tandanya apa? Alif. Tandanya apa isnata? Alif. 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 Nah, alif. Berarti kalau sudah alif, nggak usah mikir lagi. Musanna yang tandanya alif yaitu apa? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan Marfu. Nah, berarti isnata marfu dia. Maka di sini maknanya fangfajarat min husnata asyrata aina. Fangfajarat keluar minhu darinya. Ini ada kata ada ayat sebelumnya ya, ada ayat sebelumnya. Di fangfajarat minhu isnata asyrata aina, isnata asyrata. Isnata ini dia sebagai fa'il. Gitu. Dia fa'il marfu. Tandanya adalah alif. Gitu. Contoh yang kedua dalam keadaan mansub. Id arsalna ilaihimu isnaini. Nah, berarti kata isnaini ini ya. Asalnya begini. Asalnya id arsalna isnaini ilaihim. Arsalna artinya kami mengutus. Berarti di sini kalau kami mengutus sudah ada apa? Fi'il dan fa'il gitu kan? Fi'il dan fa'il. Kalau di sini sudah ada fi'il fa'il, berarti isnaini sebagai apa? maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi dan maf'ulun bih harus mansub. Tanda nasabnya apa? Alia Iya, kenapa? li'annahu apa tuh? Musana apa mulhaq? Musanna. Nah, karena musanna. Jadi id arsalna ilaihi musnain. Jadi apabila kami mengutus kepada mereka 2 orang. Gitu. Kemudian yang ketiga, contoh al-jar atau majrur. La hasada illa fi isnatain. Kalau ini jelas ada fi. Berarti isnatani asalnya menjadi isnatain. Kenapa? Karena dia majrur, isim majrur. Nah, musana isim majrur gitu ya. Kemudian kila sama kilta. Kita lihat kila sama kilta. Contohnya, ingat ya, kila sama kilta artinya adalah keduanya. Syaratnya harus bersambung dengan domir. Ini, perhatikan. Syaratnya harus bersambung dengan domir. Jadi harus ada domirnya yang kembali ke isim sebelumnya. Contohnya, hadarar rajulani. Perhatikan hadarar rajulani. Berarti ini artinya apa? Hadarar rajulani. Telah hadir 2 orang laki-laki, gitu kan ya? Nah, berarti ar-rajulani di sini sebagai apa? Sebagai Fa'il gitu kan? Fa'il marfu wa alamatu raf'ihi alif al-alif li'annahu musanna. Na'am. Maka kilahuma sama kedudukannya dengan ar-rajulani. Kila makanya pakai alif. Dan huma ini kembali ke kata ar-rajulani. Jadi hadar ar-rajulani kilahuma maknanya telah hadir 2 orang laki-laki keduanya. Keduanya hadir. Kemudian yang nasab ra'aitu di sini sudah ada fi'il fa'il, berarti ar-rajulani dia maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya adalah ya karena musanna. Maka yang tadinya kilahuma ini juga sama. Silakan sambil dibaca. Jadi ar-rajulani karena dia ra'aitu ar-rajulaini dia maf'ulun bihi mansub, maka kila yang tadinya kilahuma maka kita ganti alifnya dengan ya juga sama yaitu kilaihima gitu. Kemudian yang ketiga nazartu ila, ingat ada ilanya berarti ar-rajulaini isim majrur, tanda jarnya adalah ya karena musanna.
Yang tadinya kilahuma sama, berarti kilaihima juga sama. Gitu. Jadi sesuaikan. Himanya ini kembali ke ar-rajulaini. Kemudian kilainya karena ar-rajulaini dia majrur, maka tandanya ya juga sama. Ini untuk kila. Yang kilta juga sama, cuman bedanya untuk mana saja. Jadi hadarat al-mar'atani kiltahuma. Kiltahuma sama dengan al-mar'at. Al-mar'atan dia fa'il. Fa'il marfu, tanda rafanya adalah alif karena musanna. Kiltahuma juga sama. Dia harus alif tandanya karena mengikuti al-mar'atan. Kemudian ra'aitu al-mar'ataini kiltaihima. Ini sama juga. Ra'aitu fi'il fa'il, al-mar'ataini maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya adalah ya karena musanna. Kiltaihima juga sama, harus tandanya itu ya. Nadartu ilal mar'ataini, mar'ataini isim majrur dengan ila, tanda jarnya adalah ya karena musanna. Maka kiltaihima juga sama, harus tandanya ya. Kayak gitu. Tapi ini untuk musanna. Nanti bagaimana kalau kila dan kilta dia adanya di depan? Ini ya, jika diidofahkan atau disandarkan ke isim zahir, maka di-i'rab seperti isim maksur. Nah, ini pembahasannya nanti insya Allah di isim maksur. Ada pembahasannya, sama dengan isim maksur. Contohnya misalkan, hadara kilar wajulaini. Hadara kilar wajulaini. Maka kila di sini, dia nggak masuk ke musanna sini. Pembahasannya bukan di sini. Tapi dia masuknya, pembahasannya ke isim maksur. Jadi hadara ini berarti dia fiilnya ya. Maka kila di sini sebagai apa? Fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Kila rajulaini hadara bukan alif ya. Isim maksur ini adalah domah. Domah muqaddarah begitu. Alal alif. Jadi fa'ilun kila dia fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Dhammah muqaddarah alal alif, di atas alif sini. Itu kalau disandarkan ke isim zahir. Jadi kalau disandarkan ke isim zahir. Ini untuk ini insya Allah nanti dibahas di isim maksur lagi. Ya ini. Tapi untuk musanna intinya kila sama kilta itu harus nyambung ke domir. Jadi domir yang menunjukkan ke isim sebelumnya. Berarti al-mulhaq bil musanna itu ada isnan atau isnatan dan ada kila atau kiltan. Sampai sini silakan, ada pertanyaan untuk musannanya? Mafhum? Berarti sudah 2 kita bahas ya. Untuk isim mufrad tandanya adalah apa? Untuk isim mufrad tandanya apa? Domah terus Fathah, kasroh. Naam. Untuk isim mufrad domah, fathah, kasrah. Untuk isim musanna tandanya apa? Alif, ya, ya. Alif, ya, ya. ya. Nah, hafalkan itu. Cuman itu saja yang harus dihafalkan. Adapun contohnya itu untuk memahami saja, untuk pemahaman saja. Jadi mufrad domah, fathah, kasrah. Al-musanna alif, ya, ya. Baik. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Insya Allah pekan depan kita masuk ke jamak mudzakkar salim. Waktunya sampai sini. Silakan. Tidak ada, mafhum? Mafhum berarti ya. Baik, kalau mafhum. Tadi ulang-ulang, Ustaz. Nah, kalau mafhum latihannya kata al-madrasah. Al-madrasatu ini bikin musanna dan gunakan buat kalimat dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dan dalam keadaan jar. Bisa tidak? Melatih ya, nggak apa-apa ya, latihan ya. Salah tidak masalah. Katanya al-madrasah seperti al-ustad kemarin. Cuman al-madrasah ini dibikin musanna dulu, kemudian bikin kalimat dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dan dalam keadaan jar. Gitu. Paham soalnya? Latihannya?
Insyaallah. Insyaallah ya. Insya Allah Ustaz. Salam tadi betulin. Nah, coba ya, jangan takut salah, coba terus. Biasanya pemahaman dari kesalahan itu lebih melekat, lebih paham gitu. Kalau gitu berarti kita cukupkan. Kita cukup ya. Kita cukupkan untuk kelas tanda-tanda i'rab pada isimnya. Insyaallah kita lanjut di kelas nahwu lanjutan. Tidak usah keluar ya, yang itu tidak usah keluar sini. Langsung saja, ini nggak ada pemberitahuan. Dah, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.